Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni mengungkapkan kabar buruk usai mengalami cedera di laga Arema FC vs Oxford United pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 malam WIB. Akibat cedera di laga terakhir grup A Piala Presiden 2025 itu, Romeni mengaku akan absen untuk sementara waktu. Romeni tak memberitahukan lebih lanjut butuh berapa lama atau seberapa parah cedera kaki yang ia alami. Satu hal pasti, Romeni mengaku akan berusaha keras untuk segera sembuh dan kembali ke lapangan. Ya, Romeni memang mengalami cedera saat bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung kemarin malam. Awalnya, Romeni berhasil bermain apik hingga mencetak gol ketika laga baru berjalan 15 menit. Sayangnya, beberapa menit setelah mencetak gol kedua Oxford di laga tersebut, Romeni terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moxelin. Setelah beberapa menit, kondisi Romeni tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Ia ditanduk keluar lapangan pada menit ke-21. Usai laga, akhirnya Romeni memberikan kabar terbaru. Dalam sebuah foto dirinya yang sudah berada di dalam hotel, kaki Romeni terlihat sudah diberikan perawatan. Hanya saja, di foto yang terupload di Instagram Stories akun pribadinya itu, Romeni memberitahukan akan absen untuk beberapa waktu. Namun, ia menegaskan akan berusaha keras untuk segera kembali pulih. Terima kasih semuanya atas semua pesan dan doanya. Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu, tetapi saya akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat, ujar Romeni. Timnas U23 Indonesia bakal segera kedatangan calon striker baru untuk memperkuat tim. Nama itu tak lain Mauro Zelstra. Proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia sudah memasuki tahap akhir. Menpora Dito Aryo Tejo membeberkan terkait tahapan naturalisasi Mauro Zelstra saat ini. Dito Aryo Tejo mengatakan naturalisasi pemain keturunan Belanda itu telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Kemenpora. Kehadiran Mauro Zelstra diharapkan bisa memperkuat timnas U23 dalam menghadapi turnamen ASEAN Cup U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23, hingga SEA Games 2025. PSSI sebelumnya mengaku bahwa Mauro Zelstra diproyeksikan untuk timnas U23 Indonesia. Untuk itu, proses naturalisasi Mauro Zelstra ini diyakini bakal dikebut. Pasalnya, timnas U23 Indonesia tahun 2025 ini dipastikan bakal menjalani banyak agenda. Terdekat timnas U23 Indonesia akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025 di Jakarta pada 15-29 Juli mendatang. Setelah itu, timnas U23 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September, dan tampil di SEA Games 2025 pada November mendatang. Untuk itu, Mauro Zelstra diharapkan bisa menambah kekuatan timnas U23 Indonesia nantinya. Jelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk kemungkinan naturalisasi pemain. Terlebih ada pemain keturunan yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya lawan timnas Indonesia nanti tak main-main. Nantinya skuad Garuda akan melawan sejumlah tim dari negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, hingga Uni Emirat Arab. Diketahui ada 2 tiket tersedia ke Piala Dunia 2026 di babak kualifikasi babak keempat. Nantinya 6 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisikan 3 tim. Dari 2 grup tersebut, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia gagal, maka peluang untuk berlaga di kompetisi internasional tersebut bisa pupus. Karena itu, pelatih timnas Patrick Kluivert bisa menambah amunisi skuad timnas dengan naturalisasi pemain keturunan. Pascal Struijk menjadi nama yang santer dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Bek Leeds United ini ternyata punya darah keturunan Indonesia. Pascal Struijk mendapatkannya dari kakek sang ibu yang lahir di Hindia Belanda. Kabarnya, bek berusia 25 tahun ini akan dinaturalisasi semakin menguat ketika Pascal Struijk berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi saat Leeds United berhadapan dengan Oxford United dalam laga lanjutan Liga 2 Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Mari tunggu kabar baik dari PSSI mengenai kemungkinan hadirnya para pesepak bola naturalisasi untuk timnas Indonesia.
Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zelstra berjalan mulus. Menpora Dito Aryo Tejo mengabarkan berkas naturalisasi Mauro Zelstra dan 3 calon pemain timnas putri Indonesia Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel sudah diproses ke Kementerian Hukum. Sebatas informasi, Mauro Zelstra diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Sementara 3 pemain lainnya untuk menambah kekuatan timnas putri Indonesia. Mauro sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum, kata Dito. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kalau Mauro Zelstra dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23 proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Namun, dia menjelaskan Zelstra juga dipersiapkan sebagai pelapis oleh Romeni untuk timnas Indonesia senior. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan pemain berposisi penyerang memang menjadi kebutuhan mendesak untuk timnas Indonesia. Jadi, hadirnya Mauro diharapkan menjadi sebuah solusi atas masalah yang tengah dihadapi skuad Patrick Kluivert. Yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetak golnya, karena itu kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya, tutupnya. Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah hari ini, Kamis. Pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir atau sejak Mei tahun 2006, skuad Garuda menembus peringkat 118 dunia. Titik balik meroketnya ranking FIFA skuad Garuda terjadi pada September tahun 2021. 2 kemenangan atas Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 membuat timnas Indonesia naik 10 posisi dari peringkat 175 ke 165 dunia. Setelah itu, rentetan hasil positif didapat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya finish runner-up Piala AFF 2020, menembus 16 besar Piala Asia 2023, hingga lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian di atas mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Di saat timnas Indonesia naik 5 posisi di ranking FIFA Juli tahun 2025 yang resmi dirilis sore ini, lain halnya dengan rival skuad Garuda dari Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam turun posisi karena hasil negatif di FIFA Matchday Juni tahun 2025. Thailand turun 3 posisi dari peringkat 99 ke 102. Sementara Vietnam dihajar Malaysia 0-3 juga di Matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027.